Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, khususnya arus lalu lintas di jalur flyover maupun di tol dalam kota dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau kondusif lancar, baik di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju Selipi atau Senayan, begitupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan adanya pengendara roda 2 yang memotong arus dan berputar arah tidak pada tempatnya yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Ciawi Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari eksit tol Ciawi yang akan menuju Caringin atau Tajur maupun dari Gadok yang akan menuju Tajur. Antrian kendaraan sesekali hanya terjadi saat akan memasuki gerbang tol, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Pemirsa, mari tertibkan berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memaksimalkan bantuan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Polri telah mengerahkan alat berat dan dump truck yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pengerahan alat berat dan dump truck ini dilakukan secara terbuka dan terukur untuk membersihkan lumpur dan material banjir, membuka akses jalan dan jembatan, menormalisasi aliran sungai, serta memulihkan fasilitas umum, sekolah, dan tempat ibadah, serta pemukiman warga agar dapat kembali digunakan secepat mungkin. Di wilayah Aceh, alat berat Polri dikerahkan secara luas di berbagai kabupaten, mulai dari Pidi Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Biren, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Tenggara. Sedikitnya 27 unit alat berat bekerja setiap hari untuk membuka akses desa dan kecamatan yang sempat terisolasi, membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur, membangun serta memperkuat tanggul sungai, hingga mengamankan harta benda masyarakat. Di sejumlah lokasi, personel Polri bersama warga bahu-membahu untuk mengoperasikan alat berat demi mempercepat pemulihan lingkungan tempat tinggal. Sementara itu di Sumatera Barat, Polri mengerahkan 12 unit alat berat dan 10 unit dump truck di Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Alat berat difokuskan untuk membuka kembali akses dari Nagari dan Korong.
membersihkan pemukiman dan fasilitas layanan publik, serta memastikan jalur distribusi logistik masyarakat dapat kembali berjalan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan seiring masih ditemukannya lumpur tebal dan material banjir di sejumlah titik. Di Sumatera Utara, pengerahan 47 unit alat berat dilakukan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Fokus diarahkan pada pembukaan jalur transportasi yang tertutup longsor, pembersihan material banjir di kawasan padat penduduk, serta pemulihan akses antar wilayah agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat segera pulih. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, mengerahkan alat berat dan seluruh kemampuan yang dimiliki, serta memastikan setiap upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan warga, hingga kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatera benar-benar kembali pulih. Tim Liputan Polri TV. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono bersama Wakil Kapolda Maluku Utara menghadiri acara Open House Gubernur Maluku Utara dalam rangka perayaan Tahun Baru 2026. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus dengan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terrestrial 34 HF. Saya Bribda Faisalida, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Ditsamapta Polda Maluku Utara melaksanakan patroli perayaan Tahun Baru 2026 dengan melibatkan satwa K9 milik Ditsamapta. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dari Ibu Gubernur Maluku Utara. Selamat malam. Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan melalui patroli preventif yang melibatkan satwa K9 milik Ditsamapta, yakni anjing pelacak bernama George dengan spesifikasi Cakum. Satwa K9 ini memiliki kemampuan mendeteksi keberadaan barang berbahaya serta membantu penindakan terhadap pelaku kejahatan secara cepat dan tepat. Pelibatan satwa K9 dalam pengamanan bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang ramai beraktivitas, sekaligus sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat. Dengan kehadiran personel kepolisian dan satwa K9, diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di wilayah Sofifi, Maluku Utara. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV.